Tak banyak yang tahu, begini pengaruh besar Prabowo di dunia. Prabowo disebut penakluk konflik dunia. Kita semua tahu Prabowo, kebanyakan yang kita tahu adalah karir politik Prabowo pasca dirinya pensiun dari militer. Kita akan bahas bagaimana karir dan pengaruh besar seorang Presiden Prabowo, dari masa-masa. Dimulai dari karir militer, Prabowo yang dididik langsung Angkatan Pejuang Kemerdekaan, serta banyak diterpa konflik pasca kemerdekaan, karir cemerlang Prabowo ini, membawanya menjadi Komandan Kopassus, dan menjadikannya tokoh yang dihormati di Kopassus. Sementara itu, karir Prabowo sebagai politikus, cukup mentereng dan dikenal masyarakat luas, bahkan puncaknya di tahun 2024, Prabowo terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia, usai menjalani lika-liku politik yang sangat tidak mudah. Kemudian Menhan Prabowo diutus langsung Presiden, dalam KTT penanganan konflik, dari Rusia Ukraina, hingga Israel dan Palestina. Dalam usulan pertama Prabowo, memang memberi proposal damai Ukraina. Rusia, dan pihak Rusia, sangat tidak keberatan dengan proposal tersebut. Namun Ukraina masih menolak usulan dari Prabowo. Tak lupa Prabowo pun melanjutkan penanganan konfliknya pada Israel dan Palestina. Pada hakikatnya beberapa pihak memuji bagaimana pidato serta prinsip Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam menangani konflik ini. Salah satunya adalah datang langsung dari Palestina. Presiden Palestina mendapatkan bahwa pidato Prabowo sangat to the point dan luar biasa, dan Palestina membutuhkan seperti inilah. Dari negara-negara sahabat, bahkan Presiden Palestina memuji beberapa diplomasi Prabowo, termasuk pengiriman pasukan perdamaian ke Palestina. Hal ini tentu saja menjadikan kita semua yakin bahwa Prabowo sangat layak memimpin NKRI di masa kepemimpinannya nanti. Tanpa Prabowo yang diterpa karir militer yang tidak mudah pula. Tentunya sangat paham akan konflik seperti ini, apalagi Indonesia memang sangat memiliki pengalaman yang panjang atas konflik dan agresi. Jadi wajar saja Indonesia memberikan pemahaman-pemahamannya serta pandangan dan solusinya terhadap dunia yang kini tengah di tempat konflik global yang tak berkesudahan. Tentunya kita berharap bahwa segala konflik ini bisa segera selesai, dan tentu saja Indonesia tidak berhenti melaksanakan mandat Undang-Undang Dasar 1945 bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Adalah karir politik Prabowo pasca dirinya pensiun dari militer. Kita akan bahas bagaimana karir dan pengaruh besar seorang Presiden Prabowo, dari masa-masa. Dimulai dari karir militer, Prabowo yang dididik langsung Angkatan Pejuang Kemerdekaan, serta banyak diterpa konflik pasca kemerdekaan, karir cemerlang Prabowo ini, membawanya menjadi Komandan Kopassus, dan menjadikannya tokoh yang dihormati di Kopassus. Sementara itu, karir Prabowo sebagai politikus, cukup mentereng dan dikenal masyarakat luas, bahkan puncaknya di tahun 2024, Prabowo terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia, usai menjalani lika-liku politik yang sangat tidak mudah. Kemudian Menhan Prabowo diutus langsung Presiden, dalam KTT penanganan konflik, dari Rusia Ukraina, hingga Israel dan Palestina. Dalam usulan pertama Prabowo, memang memberi proposal damai Ukraina. Rusia, dan pihak Rusia, sangat tidak keberatan dengan proposal tersebut. Namun Ukraina masih menolak usulan dari Prabowo. Tak lupa Prabowo pun melanjutkan penanganan konfliknya pada Israel dan Palestina. Pada hakikatnya beberapa pihak memuji bagaimana pidato serta prinsip Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam menangani konflik ini. Salah satunya adalah datang langsung dari Palestina. Presiden Palestina mendapatkan bahwa pidato Prabowo sangat to the point dan luar biasa, dan Palestina membutuhkan seperti inilah. Dari negara-negara sahabat, bahkan Presiden Palestina memuji beberapa diplomasi Prabowo, termasuk pengiriman pasukan perdamaian ke Palestina. Hal ini tentu saja menjadikan kita semua yakin bahwa Prabowo sangat layak memimpin NKRI di masa kepemimpinannya nanti. Tanpa Prabowo yang diterpa karir militer yang tidak mudah pula. Tentunya sangat paham akan konflik seperti ini, apalagi Indonesia memang sangat memiliki pengalaman yang panjang atas konflik dan agresi. Jadi wajar saja Indonesia memberikan pemahaman-pemahamannya serta pandangan dan solusinya terhadap dunia yang kini tengah di tempat konflik global yang tak berkesudahan.
Tentunya kita berharap bahwa segala konflik ini bisa segera selesai, dan tentu saja Indonesia tidak berhenti melaksanakan mandat Undang-Undang Dasar 1945 bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.